Lapar nih gua nih. Nggak usah marah-marah. Ayo kita pecahkan. Ayo. Kraken Egg Indonesia. Yeah. Kesel gua. Kenapa sih lu bete-bete begitu? Hidup lu dipenuhi dengan keburukan nih, man. Enggak, kali ini doang. Kenapa? Gua lapar loh. Nah, kenapa marah? Cari makan dong. Karena lagi syuting ya, nggak bisa makan. Tapi kenapa marah? Kenapa nggak lu bilang, oh gue lapar? Gitu aja. Ya bete kan. Kenapa marah? Nggak tahu, makanya coba lu tahu nggak kenapa? Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kemarahan atau emosi di saat Anda kelaparan, ya kan? Kenapa marah? Lapar itu berhubungan dengan marah? Dan kalau marah biasanya dia lagi lapar. Kalau marah biasanya dia lagi lapar. Iya, biasanya kalau dia lagi marah tuh siapa tahu lapar ya. Lapar gitu. Siapa tahu. Jadi dikasih permen, gitu kan? Ya, biasanya kalau marah ngambek apa dikasih permen kan? Kasih balon. Itu lapar. Ya kan, kalau balon itu apa ya? Tahu anak kecil. Bisa dimakan mungkin balon ya. Ya, begitulah, mantap. Terus jadi seperti yang saya bilang, apakah ada hubungannya marah dengan lapar? Kayaknya sih ada, karena gue merasakan. Ayo kita pecahkan. Nah, sebenarnya marah dan lapar itu bukan asal-asalan adanya, bukan karena kebetulan. Tapi ada alasan saintifiknya gitu loh. Sudah dilakukan penelitian tentang Jadi ini. bukan cuma karena perasaan doang ya? Bukan. Jadi bukan karena cuman marah, oh ya udah lapar ya udah marah gitu. Enggak. Kalau lapar langsung marah aja. Nah, ini ada mekanismenya, ada perjalanannya. Jadi sesuatu dalam perut ya. nah, sebelum kita membahas, kita harus tahu dulu nih variabel-variabelnya. Yang pertama adalah kemarahan. Apa itu kemarahan? Ya marah, emosi. Betul. Jadi marah itu adalah keadaan emosional yang disebabkan oleh keluhan atau penderitaan begitu loh. Misalkan lu mengeluh gitu. Ada sesuatu yang terjadi sama lu mengeluh gitu. Yang mengganggu gua. Mengganggu gitu. ya kan, Mengganjal. atau menderitakan lu. Misalkan mobil lu muka lu ditonjok ya, lu marah. Oh, iya, menderita kan? Betul. Nah, orang itu bisa marah karena berbagai sebab tuh ya, tadi saya bilang itu. Bisa karena orang lain dan bisa juga karena kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Lapar. Ini salah satunya lapar deh, kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Lapar deh pasti. Nah, kalau yang karena orang lain mungkin kayak yang Ya, tadi gue tadi bilang tonjok. itu ya, tonjok ya. Betul. Kalau karena dirinya sendiri mungkin dia udah berusaha ya kan, sekuat tenaga untuk mencapai goals tapi nggak nyampe goals, cuma segini. When you try your best But you don't succeed. Marah. Kalau lapar berarti belum kenyang, marah. Marah. Karena goalsnya belum tercapai. Goalsnya belum tercapai. Ya kan? Kenapa lapar itu memicu amarah? Ya kan? Ya kenapa buruan? Ada kenapanya. Makan nih, buruan. Ada, makanya lu dengarkan dulu. Kemarahan itu pada kelaparan itu terjadi karena kadar gula darah dalam tubuh seseorang itu terganggu. Iya, karena kurang makan. Jadi gula darahnya terganggu karena pasokan glukosa atau gula yang mencapai otak itu jadi berkurang. Gitu. Gimana dengan orang yang kelaparan? Iya, itu pasokan glukosa ke otak jadi orang yang kena musibah kelaparan begitu, marah-marah semua dong. bisa jadi. Bisa jadi ya. Itu dia bawaannya pengen marah gitu loh. Gak bisa makan. Iya, pengen marah gua sebenarnya gitu kan. Oh iya bisa. Nah, karena kan dia menderita juga. Dalam darah ini ada glukosa yang dikirim ke otak sebagai sumber energi. Nah, yang antara lain berfungsi untuk mengontrol temperamen dan emosi negatif. Nah, Energi yang mengontrol temperamen. Energi apa ya? energi dari glukosa. Dari glukosa. Glukosa itu sumber energi. Berarti pertanyaan saya salah ya? Oh ya udah. Iya begitu. Nah, rendahnya kadar gula Maklum lagi darah, lapar. ya kan? Iya. Saat lo lapar itu kan ada yang namanya kerendahan kadar gula darah atau dinamakan hipoglikemia, ya kan? Ini akan membuat amarah seseorang menjadi naik dan sehingga mudah tersungking dan marah. Tersinggung maksud saya. Gula darah rendah ini juga dapat disertai dengan kecemasan, kelelahan, puyeng-puyeng, lunglai, lesu, lemas, letih, gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak mau marah-marah, sering-sering makan gula ya. Sering-sering makan gula. Jadi kalau lagi marah makan gula supaya glukosa dalam otak itu mengontrol kecemasan dan keemosian lebih efektif. Makanya gitu. kenapa kalau orang bete, cewek bete dikasih coklat. Coklat, setuju gua. Nah, ada juga yang namanya serotonin. Nah, ini tadi nih. Apa tuh? Si glukosa ini penggerakkan yang namanya serotonin. Serotonin ini adalah bukan hotel deket sini nih. serotonin. Oh, seraton. Serotonin. Serotonin. Serotonin ini adalah hormon yang berfungsi untuk mengontrol yang namanya suasana hati. Seperti nafsu makan. Nafsu makan itu suasana hati. Saya baru tahu. Kalau lu senang, lu makan terus. Ini mungkin jadi suasana hati dan nafsu makan dan tidur dan juga hormon yang membuat orang merasa bahagia gitu loh. Dan menghilangkan emosi. Nah,
karena serotonin ini tidak dipasok oleh energi, Betul. si serotonin ini tipis sedikit, jadi nggak ada yang ngontrol rasa nafsu makan, amarah, pengen tidur tuh nggak ada yang kontrol. Jadi tidak terkontrol semuanya. Iya, jadi akhirnya Anda semua marah-marah kalau lagi Lapar. Jadi ini ada urutannya nih, kita ulang ya. Oke, diulang. Lapar, Nggak ada glukosa. tak ada glukosa, tak ada glukosa. Nggak ada serotonin. Serotonin menjadi nipis, nggak ada Nipis. serotonin. Dimarah-marah. Jadi marah-marah nggak ada yang Jadi nggak ada kontrol. kebahagiaan jadi. Iya, jadi apa yang perlu Anda lakukan? Makan. Makan Gila. Itu ya perlu Anda lakukan supaya nggak marah-marah. Seperti biasa di Rabu kita akan menjawab Menjawab. pertanyaan yang ada di As FM baby. Yo, Min, bahas fakta tentang YouTuber Indonesia dong. Ya, ya. Apa yang mau dibahas sih? Nggak, kita mungkin bahas gitu ya. YouTubers Indonesia itu adalah YouTubers yang marketnya terlalu kecil gitu. Iya, emang. Beda sama yang luar gitu. Kalau luar kan Gede. tipe-tipenya banyak. Misalkan ada yang suka main bola, dia main bola doang. Yang suka fitness, ada vlogger fitness. Ada ini kayak makeup. Nah, kalau di sini tuh kebanyakan sama. Karena yang nonton tuh mereka Tipe-tipe. worldwide. Kalau kita tuh Indonesia doang. Ya enggak, Indonesia pun worldwide harusnya. Karena tapi kan orang nggak ngerti bahasanya. Kita nggak Iya. universal. Atau orang Singapura, Malaysia, at least ngerti lah. Ya, mereka Nah, orang Indonesia sendiri seharusnya kan dia punya segmen-segmen juga, harusnya bisa dong masuk ke dalam situ. Itu fakta yang gua agak kurang suka dari situ. Cuman fakta yang bagus ada. apa sih maksudnya apa sih tadi omongan itu? Iya, enggak, gua cuma mau ngasih tahu aja itu fakta gitu Nggak, loh. maksudnya apa yang masuk segmen-segmen itu? Iya mas, ada jadi misalkan kayak beatbox begitu ya kan? Ada Jakarta Ada Beatbox. Jakarta Beatbox. Nah itu tuh harus diperbanyak tipe-tipenya, jangan cuma Maksudnya diperbanyak channel beatbox. bukan beatbox Jadi doang. saingan dong. Bukan beatbox doang om, di Variasinya berbagai banyak. bidang. Gua tahu. Berbagai bidang. Jadi Misalkan ada channel masak. Oh iya, betul. Doang. Betul, Ada betul. channel apa nih? Pakai sepatu. Gue pernah lihat loh Hah? di luar negeri. gimana coba? Ada channel cara-cara pakai sepatu Ini gitu. menarik ini. Misalkan ya kan kayak pertama pakai kok lu berisik sih? Ini loh, ada misalkan channel cara pakai sepatu. Pertama pakai sepatu hak, besoknya pakai sepatu sport, besoknya pakai wedges. Begitu. Itu nggak usah divideoin kali. Ya kan namanya cara-cara, boleh aja kan orang bikin konten gitu loh maksud gua. Oke. Di luar negeri tuh gue pernah tahu nih ada channel yang namanya Big Beard atau Beard gitu. Jadi cuma ngebahas tentang cara merawat jenggot gitu loh. Tapi itu juga viewersnya banyak, subscribersnya ratusan ribu. Gue bilang gini loh, karena orang sana udah nggak mikirin perut lapar. Yang udah kita bahas. Kalau orang perutnya lapar, mereka nggak bakal mikirin cara nemuin jenggot. Iya, Bakal gua mikirin ngerti. gimana cara pakai sepatu. Ya kalau biar nggak lapar gimana caranya? Masyarakat ini makan. Iya udah, it's easy. Masyarakat It's really, really Indonesia ini easy. masih banyak yang kayak masih mikirin urusan Susah perut, makan, ya, susah Jadi, makan. Untuk hal-hal yang ke situ, mereka mending nontonnya komedi. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia kan lebih banyak yang menengah gitu loh. Maksudnya orang yang educated lebih banyak. Harusnya lebih banyak juga orang yang menikmati konten-konten dari YouTube gitu. Banyak kok. Banyak. Ya, nah kenapa si content creatorsnya itu nggak bikin banyak cabang gitu? Ya mungkin emang mereka maunya Nggak yang seperti bule, nggak seperti di US. ya general. Itu. Komedi maunya Itu general. yang agak kurang bagus. Tapi ada juga yang bagus. YouTubers Indonesia itu hampir semuanya kenal satu sama lain. Oh, iya, karena kecil, Iya. karena tuh sedikit. Itu bagus. Jadi kalau ke Google, kantor Google ya, Iya. kita kenal semua itu. Kenal semua. Gimana ya itu sebenarnya? Tapi Bagus dong. Which is good, which is good. Itu Jadi sering-sering collab itu, gitu. itu fakta yang menarik gitu. Jadi kita kayak temen aja semuanya. kita kayak teman semuanya, nggak bersaing, ya kan? Makanya kita butuh lebih banyak YouTuber. Iya. Buat kalian yang Ah, pengen tapi bikin konten, Gini, bikin lah gitu. gue sering di-ask gitu, Kak, Iya. YouTubers baru nih. Sebenarnya masih anak SD ya, SMP gitu. Kenapa yang tertarik bikin YouTube itu anak kecil ya sekarang ya? Mungkin kalau udah dewasa dia udah punya pekerjaan tetap. Jadi nggak mikir untuk menjadi YouTubers gitu loh. Tapi yang sukses sebenarnya kan dewasa. Iya, karena nggak banyak. Kalau anak kecil banyak nggak serius, yang dewasa nggak banyak, 1-2 tapi serius. Kenapa yang lain nggak itu? Ya karena mereka nggak mau gitu. Emang anak kecil yang banyak. Ya udahlah, satu aja ya. Ya udah satu aja. Itu Panjangan. itu jawaban yang sangat merangkum semua YouTubers di Indonesia lah kira-kira. Kalau kalian pengen lebih dekat sama YouTubers Indonesia, Terutama kita. Terutama Iya, kita. terutama kita. Iya. Kalian bisa beli merchandise kita. Ih, betul. Kaos Crack and Egg. Kraken Egg. Di sini. Kraken Egg. Website-nya di sini. Betul. Hubungi Bernard Alexander. Hubungi yang ini. ya kan? Jangan nanyain link lagi, ini di sini. Jangan komen di bawah lagi, oke? Description ntar ada. Well educated semua kan? Jadilah masyarakat Indonesia yang pintar. Jadilah orang pintar. Thank you udah komen dan subscribe. Jangan lupa follow kita di Facebook, Line, Twitter, Instagram. ASFM juga sering ditanya-tanya sama kalian, oke? Salam satu untuk Crack this egg. kemarin
Karena di sini pertanyaannya, jawabannya ada di sini. Yang hari ini, can you think of a crime that is punishable if attempted but not punishable is actually committed? You know the answer, comment in the section below. Stay key. Salam crackers, cak ting kumpiao. And action duduk. Apa kabar bro? Baik? Baik, gila. Baik, udah. Gua pesen kopi dulu. Oke. Ada apaan sih nih? Ada topik itu